Terima kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami di Keluarga Sehat dan masih bersama dengan Dr. Elfrida. Kita masih membahas mengenai penyakit GERD. Ini agak sedikit aneh gitu ya namanya GERD gitu ya. Dan kita juga sudah membahas sebenarnya penyakit apa sih, dan kita akan bertanya kepada dokter nih, sebenarnya ciri-ciri penyakit GERD ini seperti apa nih, Dok? Nah, tapi sebelum dijawab untuk ciri-cirinya tadi juga sempat terputus ya pertanyaan yang tadi sebelumnya. matanya ya. Nah, di segmen sebelumnya itu adalah membedakan berdasarkan fungsional dan juga organik. Ini mungkin bisa dilanjutkan kembali nih. Oke. Jadi kalau kita bisa kelompokkan dispepsia itu yang kalau orang awam bilang mah itu ada fungsional dan organik. Fungsional itu sendiri kalau tidak ada kelainan pada organnya. Jadi tidak ada kelainan pada organnya itu ya seperti yang mah ini. Nah, kalau sudah terjadi kelainan organ itu namanya dispepsia organik, yaitu contohnya GERD ini. Nah, GERD ini juga bisa ulkus itu perlukaan pada lambung, itu kan sudah ada kelainan organ. Sampai komplikasi-komplikasinya ya seperti struktur itu penyempitan saluran pencernaannya atau tukak lambung. Kan sudah terjadi kelainan pada organ. Itu sebenarnya pembedaannya. Nah, kalau ditanya apa cirinya, sebenarnya ciri khasnya itu ada 3. Jadi kalau di GERD ini itu ciri khas yang intraesofagus. Jadi penyebabnya juga dibagi 2, yang ekstraesofagus bukan penyebabnya, tapi ciri-cirinya itu ada bagi ekstraesofagus sama intraesofagus. Kalau yang intraesofagus itu maksudnya kalau intraesofagus itu dia dari esofagusnya sendiri. Itu ada 3, heartburn, terus disfagia sama regurgitasi. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau ini semua bahasanya Iya, bahasanya berat ya gitu. Makanya ini mungkin buat para pemirsa masih sangat awam nih, Dok, untuk soalnya nama penyakitnya juga bahasa asing kan. Okay. Nah, namanya jadi kita juga itunya juga banyak bahasa asingnya gitu. Jadi kalau kita mau terjemahkan, heartburn itu rasa panas pada daerah lambung atau saluran pencernaan, bahkan bisa sampai ke belakang, kayak nembus ke belakang. Belakang maksudnya, Dok? Di tulang belakang? Iya, jadi kayak di belakang iga, bahkan sampai kayak naik ke atas seperti mau kecekek. Oh ya? Ya, jadi kayak makanya itu gejala ini kita juga harus waspada terhadap gejala serangan jantung karena mirip. Gitu, mirip. Jadi, tapi nggak deg-degan? Oh, bisa aja, itu kan refleks saraf yang kena sama. Karena asam lambung naik, dia bisa memicu vagal refleks. Vagal itu salah satu saraf yang bisa membuat ya deg-degan, bisa bikin sesak napas, bahkan nanti itu jadi berkembang lagi. Jadi heartburn dulu ya. Kemudian yang regurgitasi itu yang aliran balik. Jadi sebenarnya regurgitasi ini pada kondisi normal bisa aja pada kita mungkin pernah ya makan kebanyakan tahu kayak ada asam di sini. Ya, yang kayak keluar gitu ya. Tapi kalau yang normal itu nggak akan berulang, paling sesekali. Pernah kan ngalamin ya? Nah, itu seperti itu. Tapi kalau pada GERD dia sering, sering. Kalau yang disfagia itu sakit menelan. Itu sebenarnya akibat dari asam lambung ini yang mengiritasi mukosa esofagusnya. Jadi dia teriritasi. Dikatakan sih asam lambung itu kalau kena kulit kita bisa luka. Jadi kebayang kalau ini reflux terus, aliran balik terus, asam lambung ngenain lapisan dari mukosa, lama-lama dia bisa iritasi, luka gitu kan. Itu yang nanti komplikasinya lagi. Jadi yang jelas kalau intraesofagus 3 ciri-ciri utamanya itu khas sekali. Oke. Nah, kalau yang bisa terdeteksi dari luar nih, Dok, apa sih, mungkin sakit di perut atau nyeri yang tidak berkesudahan gitu? Ya 3 hal tadi. Ciri khasnya 3 hal tadi, tapi itu yang intraesofagus. Kalau yang ekstraesofagus juga bisa. Terbagi 3 lagi? Bukan terbagi 3. Jadi dibagi 2 penyebabnya, yang esofagus sampai ekstraesofagus. Jadi kalau yang ekstra itu pada orang penderita asma, dia bisa terpicu asmanya. Jadi itu yang bahayanya. Jadi komplikasinya takutnya jadi sesak napas. Nah, kalau sesak napas tidak ditangani dengan baik, dia bisa berujung pada kematian. Gitu. Ya jahat banget berarti penyakitnya. Iya, sebenarnya kayaknya simple, tapi kalau diremehkan, kalau berjalan terus, kalau orang berjalan terus naik kelas sih bagus ya. Ini naik kelas jadi bisa berujung kematian. Berarti seperti asma, terus penyakit apa lagi yang bisa? Pneumonia. Apa? Pneumonia. Jadi pneumonitis kita bilang. Jadi pneumonia itu kalau orang awam bilang tuh paru-paru basah, infeksi pada paru-paru tapi bukan TBC. Itu akibat tadi tuh kan di sini kita tuh berjalan 2, trakea yang saluran pernafasan, esofagus yang saluran pencernaan. Jadi kalau dia reflux itu dia bisa masuk ke saluran napas.
Nah, saluran napas ini dia akan memicu saraf vagal itu tadi, itu bisa menyebabkan asmanya kambuh. Atau dia masuk ke daerah preponianya, ke parunya, terjadilah pneumonitis. Itu pneumonia itu bisa sesak napas juga akhirnya. Ujung-ujungnya bisa berakhir pada kematian kalau tidak ditangani dengan baik. Gitu. Kenapa komplikasinya ya harus kita waspadai betul. Nah, kalau untuk organ-organ lainnya dok, ada nggak misalnya kayak akan berdampak kepada jantung juga atau tidak? Sebenarnya bukan berdampak ya, itu lain. Makanya kita harus bedakan ini cardiac heartburn atau non cardiac heartburn. Makanya tapi kita sebagai dokter kalau ada orang dengan keluhan heartburn, kita tidak langsung wah ini GERD, enggak. Kita singkirkan dulu jantungnya aman enggak. Gitu. Karena kan jantung itu sudden death dong kalau kita nggak tangani dengan baik. Jadi kita exclude dulu, kita singkirkan dulu kemungkinan sakit jantungnya. Karena keluhannya bisa sama. Keluhannya bisa sama. Jadi bukan GERD itu menyebabkan jantung, tidak. Justru kita harus lihat keluhan ini bisa sama. Nah, ini jantung apa bukan? Kalau sudah tersingkirkan jantungnya nggak ada apa-apa, berarti kemungkinan besar GERD ini. Oke. Nah, kemudian kalau untuk GERD ini tuh dok bisa diidentifikasi secara apa sih? Apakah ada tesnya dulu, ada cek-cek ini itunya atau bagaimana nih? Ada. Jadi kembali lagi GERD itu kan salah satu dari sindrom dispepsia tadi ya. Jadi kalau penyebabnya karena usofagitis, kita bisa dengan pemeriksaan radiologi, dikasih barium itu ya. Nah itu teknis sekali lah ya. Nanti di foto nanti kelihatan ada bagian yang memang itis itu artinya kerusakan. Jadi mukosa usofagusnya rusak. Atau dengan USG. Jadi sebenarnya kita lebih menyingkirkan atau dengan endoskopi, atau dengan pemeriksaan lab, ada cara pemeriksaan. Nah berarti kayak misalnya kayak minum alkohol itu pasti efeknya lebih Nah berbahaya. itu salah satu gitu ya? dari yang memicu terjadinya ini reflux itu, GERD itu. Salah satunya yang paling berat itu alkohol ya. Atau ada lagi merokok dan merokok itu memang ya. Merokok maaf ya, memang kita tidak sadar memang merokok itu bisa nikotinnya merusak ya. Jadi semua bahan yang sifatnya iritatif. Jadi bahkan hormon progesteron, nikotin, terus tadi seperti Masnya bilang alkohol, coklat, makanan-makanan kayak tomat atau yang asam, yang pedas, yang terlalu berlemak itu juga bisa memicu. Nah dokter, ini juga sangat menarik nih kan, orang Indonesia ini banyak sekali caranya ya, yang herbal, kemudian juga ada yang cara tradisional gitu ya. Menurut mereka ini kan apapun yang berhubungan sama gas yang ada di dalam tubuh bisa dikeluarkan, entah itu dengan berdahak ya, kemudian atau mungkin mengeluarkan angin dari bagian tubuh manapun gitu ya. Atau ada beberapa juga yang dengan dikerok, diurut, semoga ntar anginnya keluar. Nah ini gimana nih, adakah dampak yang tidak baik kalau misalnya? Kalau ke GERD sendiri sebenarnya kan kalau dikerok itu kalau orang bilang masuk angin mungkin masih masuk akal ya, karena emang itu pada saat kita masuk angin kadar histamin kita meningkat. Jadi itu sudah diteliti sih, kerokan itu katanya bermakna bisa mengurangi kadar histamin itu. Makanya kalau habis dikerok kita enakan. Tapi kita kembali lagi ke GERD ini kan di asam lambung, di dalam organ lambung. Jadi kalau mau dikerok kayaknya nggak nyambung. Karena dia di organ lambungnya kan. Gitu. Beda kalau itu ya. Berarti sebenarnya untuk para pemirsa juga jangan ketahui dulu ya sebenarnya, identifikasi dulu apa sih sebenarnya masalah yang terjadi pada diri Anda sebelum mengambil tindakan apapun. Jadi jangan sampai salah tindakan. Betul, gitu ya. karena belum tahu tentang penyakitnya, ternyata salah tindakan Pengobatan lebih bahaya lagi gitu. Nah kalau misalnya memang sudah mengalami penyakit GERD ini dok, ada gak sih pantangan-pantangan yang harus dimakan atau dijaga? Betul. Ya tadi itu ya, pantangannya ya tadi seperti makanan itu yang memicu terjadinya reflux itu. Juga sebenarnya ada, jadi pengelolaan penyakit ini ada yang farmakologi sama non farmakologi. Kalau farmakologi kan dengan obat-obatan ya, itu ya nanti dokter lah yang urus ya. Kalau yang non farmakologi ini dengan kita modifikasi pola hidup, jadi lifestyle modification itu ya. Itu mungkin yang bisa kita sebagai pasien ya, kita bisa antisipasi. Misalnya tadi kalau berat badannya berlebih, mungkin ya kita usaha mengurangi berat badan dengan cara diet. Iya, diet yang disarankan dokter ya. Disarankan dokter ya, jangan nanti menyebabkan masalah dengan masalah. Benar. Ya, mengatasi masalah dengan masalah jangan. Atau ya
kita tahu makan sedikit-sedikit tapi sering gitu, jangan langsung satu bakul Banyak. tapi sekali sehari gitu. Jadi Bisa lebih seminggu. seminggu ngirim. Nah, jadi bisa mungkin 6 kali sehari, tapi kalau dihitung porsinya tetap sama gitu, cuma Oke. sedikit-sedikit tapi sering, supaya kita nggak merangsang Gas. asam lambungnya naik keluar gitu. Atau mungkin setelah makan jangan langsung tidur. Tuh, setelah makan atau mau tidur malam hari itu stop makan 3 jam sebelumnya. Oke, berarti selang waktu gitu. 3 jam ya. 3 jam Ya, sebelum 3 tidur ya, Dok? Iya, untuk makanan ya. Oke. Kalau minuman mah nggak masalah. Oh. Untuk makanan. Malam ya? Iya, kalau mau Khusus tidur malam. Masnya tidur nggak malam? Saya tidur pagi kan saya sampingannya ronda. Oke, baik, semakin menarik juga ya pembicaraan kita di kesempatan Betul. kali ini, dan tentu kita akan kembali lagi nih pemirsa sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di Keluarga Keluarga Sehat.